Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 19 Juli 2021 jam sekarang 12.48 waktu Indonesia bagian Barat. Masih sesi satu break ya. Jadi besok adalah hari libur bursa ya karena memperingati Hari Raya Idul Adha 1442H ya. Jadi tanggal 20 Juli besok libur. Jadi berlaku untuk hari ini 19 Juli sampai dengan 21 Juli hari Rabu ya. Karena tanggal 20 Julinya libur ya sampai 21 Juli ketika market buka ya. Jadi minggu ini hanya 4 hari bursa saja. Saya mulai langsung ya dengan analisa saham harian untuk BRIS. Jadi BRIS ini untuk Bank Syariah Indonesia sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi bagi yang baru kenal dengan channel saham profit ya. Jadi setiap minggu ada analisa saham mingguan dan setiap hari juga ada analisa saham harian ya. Jadi kadang-kadang kalau yang nggak sempat lihat tiap hari ya bisa nonton analisa saham mingguan ya. Jadi kira-kira pembahasannya seperti apa itu silakan dicek di analisa saham mingguan. Ini BRIS sudah saya bahas. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atas 2510 ya untuk hari ini. Yang sudah punya pasangan saya trailing stopnya di 2510 dan 2400. Nah yang belum punya kalau mau buy ada dua pilihan. Kalau buy on weakness ini sebelumnya saya kotakin di area bawah. Tapi karena dia sudah break higher high jadi dinaikkan ya, yang buy on weakness tunggu aja di area 2320 sampai dengan 2400. Artinya kalau misalnya dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2400 barusan buy. Buy-nya bertahap, nanti naik lagi ke atas 2510 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar atau yang mau tambah lagi, yang mau buy high sell higher, sebenarnya sih mau buy sekarang boleh ya, yang belum punya ya. Asalkan pasang stop loss-nya di 2510 dan 2400. Kemudian buy-nya bertahap aja, nanti kalau naik lagi ke atas 2620 tambah lagi, naik lagi ke atas 2760 tambah lagi ya. Target price terdekatnya kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar 2910. Jadi ini dari mana Pak Sunar Fibonacci retracement 38,2%? Ini saya tarik dari kurang lebih swing low di awal November ya sampai dengan highest-nya di Januari ya. Di sini 13 Januari ya, 3980 ya. Jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement, target price berikutnya adalah Fibonacci retracement 38,2% di 2910 ya. Setelah dia berhasil breakout ke atas 2510. Jadi selamat ya bagi yang rajin nonton, mencatat ya. Dan buy tentu saja ya. Profitnya sudah lumayan ya. Jadi BRIS ini sudah saya infokan juga sudah mulai ketok kalau dia breakout ke atas 1100 ya. Ini yang sebelumnya sudah saya bahas juga di analisa saham harian dan analisa saham mingguan ya. Jadi nggak perlu terlalu merasa takut ya, yang penting sabar, fokus, dan disiplin. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang saya berikan di sini ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, jadi enak ya. Berikutnya untuk AGRO hari ini breakout ya. Jadi ini level untuk average up sudah saya sebutkan 2200 dan 2260 ya. Jadi yang sudah punya tinggal aja pasang trailing stopnya di 2260 dan 2200 ya. Itu sudah punya. Kemudian yang buy on weakness saran saya sebelumnya di 1750 dan 1800. Tapi berhubung dia sudah higher high, jadi kalau mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area 1900 sampai dengan 2000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2000, kalau ya, bukan saya mendoakan turun enggak ya. Ini trennya masih bagus ya. Nanti tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000 baru sampai ya. Belinya bertahap aja. Kemudian kalau mau tambah lagi yang sudah punya ya atau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak masalah, boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 2260 dan 2200. Buy-nya bertahap ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 1400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Ini kalau sudah berhasil naik ke atas 2600, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Di 2800 ya. Jadi perlu saya ingatkan untuk AGRO ya, dia memang kalau uptrend dia uptrendnya bisa lama ya, berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Dan juga kalau sideways dia juga lama ya, bisa berhari-hari dan juga berminggu-minggu ya. Jadi AGRO dia hari ini kan dia breakout dari sideways range-nya ya. Sebelumnya dia setelah naik dia koreksi ya, dia breakout ya, begitu ya. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus. Tapi hati-hati ya, kalau dia turun di bawahnya 2000 ya, lebih baik kurangi posisi ya, seperti itu ya. Nah Pak Sunar ini kan sebelumnya turun di bawah 2000 ya Pak Sunar. Kemudian ternyata kan berhasil naik lagi ke atas 2000. Memang benar ya. Saya tidak bisa mengontrol market ya. Maksudnya dalam arti, oh itu kalau
um, pasti kalau misalnya kalau di bawah 2000 dia pasti akan turun, enggak ya. Saya hanya menyebutkan, saya kasih acuan sebelumnya 2000 ya, hati-hati aja kalau yang sudah punya ya, pasang trailing stopnya di 2000 sebelumnya ya. Kalau misalnya sudah kena ya, ya kalau dia berhasil naik lagi ya, lebih baik sih buyback seperti itu ya. Apalagi sudah sebutkan di titik-titiknya ada 2200 dan 2260 ya. Jadi harusnya sih tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk AGII, Aneka Gas Industri ya. Jadi saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan ada, di analisa saham harian yang hari Jumat juga ada ya, sudah saya bahas ya. Ini dia kita akan mencoba untuk kalau kita perhatikan di sini Fibonacci retracement ya, saya tarik dari swing low-nya di Desember ini sampai swing high-nya. Dia akan berusaha untuk tembus ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya, di atas 1800 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 1700 dan 1650. Baiknya bertahap ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1800 tambah lagi, naik lagi ke atas 1900 tambah lagi. Target price-nya adalah 2000 dan 2100 ya. Itu untuk AGI. Uptrend-nya masih cukup bagus. Buy on weakness tetap di area 1500 sampai 1550 ya. Kalau nggak dikasih ya ikut aja buy sell higher. Buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 1700 dan 1650 tapi belinya bertahap ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 1800 tambah lagi, naik lagi ke atas 1900 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi trading itu mudah ya, asal tahu garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop atau average up ya, atau stop loss-nya juga ya kalau dia misalnya gagal turun di bawah ya. Seperti itu ya. Berikutnya untuk BGTG juga sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, saya nggak ngerubah-ngerubah garisnya ya. Ada orang yang analisa dia garisnya selalu dirubah-rubah ya. Memang support dan resistance itu ada kalanya dinamik ya, tapi saya tetap acuannya tetap sama. Yang berubah adalah candlenya ya, pergerakan harganya. Naik turunnya adalah candlenya. Kecuali ada perubahan yang drastis, biasanya saya ganti garisnya ya. Kalau enggak ya sih tetap sama ya. Kenapa saya samakan supaya nggak bingung ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 162 dan 151. Kalau mau buy on weakness sebelumnya saya sadarkan di 117 sampai dengan 124 ya. Tapi berhubung dia higher high breakout ya, maka buy on weakness saya ganti ke area 151 sampai dengan 145 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 151 barusan buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 162 tambah lagi, naik lagi ke atas 173 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang mau buy sekarang Mas Sunar, boleh nggak? Boleh saja buy sekarang, asalkan pasang stop loss-nya di 162 dan 151. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Untuk BGTG memang uptrend-nya masih cukup bagus. Dia seringkali memang membentuk ekor panjang ke atas ya. Ya kita tinggal pasang aja, kalau dia berhasil breakout lagi kita buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau buy sekarang pasang stop loss-nya 162 dan 151, nanti kalau naik lagi ke atas 173 tambah lagi, naik lagi ke atas 186 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 186, kemungkinan dia akan breakout ke atas 200 ya. Dengan target terdekatnya 212. Kalau dia berhasil naik ke atas 218, target price berikutnya lumayan jauh ya, 264 dan 300. Nah itu didapat dari mana Pak Sunar 264? Ini kalau kita lihat di weekly-nya ya, ini kelihatan di sini ya. Ini high-nya untuk di bulan Maret 2021 ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar breakout ke atas 24? Ada ya, kalau breakout ke atas 264, maka target berikutnya adalah 300. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk DMMX. Jadi DMMX ini sudah sering banget saya sebut ya di analisa saham harian, dan bahkan ada beberapa di analisa saham mingguan ya. Naik terus ya. Jadi Mas Sunar naik sampai kapan ya? Saran saya sih jangan takut ketinggian ya, seperti itu. Uptrend-nya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Ya banyak yang mulai dari awal di sini ya, ketika breakout. Nah, saya masih ingat ya di grup saya ada yang tanya, Pak Sunar ini sudah ketinggian nggak gitu ya. Terus waktu itu saya belum, waktu itu 14 Juli ya, waktu itu saya belum sempat jawab. Ada yang bilang jangan buy dulu, DMMX sudah ketinggian. Nah pada dasarnya ya analisa teknikal itu ya, kalau uptrendnya masih cukup bagus dan masih cukup strong ya, harga akan bergerak terus naik ke atas. Tidak ada istilah ketinggian, tidak ada ya. Seperti itu ya. Memang risikonya makin besar ya kalau dia naik-naik terus tanpa koreksi ya. Nah asalkan kita strateginya adalah buy-nya bertahap ya, seperti itu ya.
ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau buy on weakness memang nggak dikasih-kasih ya. Ini area yang saya sudah kasih buy on weakness, ternyata dia nggak dikasih-kasih ya. Ya bersyukur lah karena dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Yang belum punya ya harusnya sudah buy high sell higher seperti itu ya. Kalaupun mau buy on weakness ini saya naikkan lagi karena dia higher high ya. Buy-nya sekitar area 2100 sampai dengan 2000 ya. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2100 barusan buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 2200 buy lagi, naik lagi ke atas 2400 buy lagi dan seterusnya. Yang sudah punya Pak Sunar pasang trailing stop-nya di mana? Pasang aja di 2500 dan 2400. Target terdekatnya di 2800 ya. Kalau dia naik ke atas 2800, kira-kira target berikutnya di mana Pak Sunar? Kalau dia berhasil naik ke atas 2800, maka target pas berikutnya adalah di 3000 ya. Jadi ini saya tarik garisnya yang di atasnya 3000 dan 3200 ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar ke sana? Kemungkinan itu selalu ada ya. Jadi di pasar saham itu tidak ada yang pasti ya. 100% pasti nggak ada ya. Ya kalau kita lihat di sini ini kan garis-garisnya ya 3000 sama 3200. Jadi tinggal ikutin aja garis-garisnya yang sudah saya berikan ya. Di sini kalau dia naik lagi ke atas 2800, target price berikutnya adalah 3000 dan 3200. Jadi kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 2500 dan 2400 ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2600 tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 2800 tambah lagi, target price-nya 3000 dan 3200. Ya, seperti itu ya. Kalau takut-takut ya buy on weakness di area 2000 dan 2100. Ya. Kalau misalnya masih takut Pak Sunar ya lebih baik pilih saham lainnya ya, karena saham lainnya juga masih banyak yang bagus juga ya, seperti itu ya. Kalau yang nggak berani buy high sell higher ya pilih saham lainnya aja. Kemudian berikutnya untuk Akra ya. Akra ini di hari Jumat analisa saham harian sudah saya bahas ya untuk Akra ya. Di analisa saham mingguan juga saya bahas juga. Ini garis-garisnya sudah saya bahas ya. Jadi ini adalah pemasangan garis-garis ini untuk pemasangan average up ya. Jadi kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi buy up ya seperti itu ya, pasang aja automatic order. Nah ini Pak Sunar belum berhasil naik ke atas 3540 ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3420 dan 3380 ya. Jadi garis-garis ini bisa berfungsi sebagai dua fungsi ya, bisa untuk average up kalau dia naik terus ya, atau pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atasnya, dia turun ke bawah ya, pasang aja trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Tergantung posisinya di mana. Kalau posisinya di atas ya berarti stop loss namanya ya. Kalau posisinya di bawah belinya atau average-nya di bawah ya berarti trailing stop ya, seperti itu ya. Itu hanya istilah aja ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Mau buy sekarang yang tipe buy high sell higher silakan, asalkan pasang aja stop lossnya di 3420 dan 3380. Yang mau buy on weakness saran saya sih tunggu di area ini ya. Ini di sini swing high-nya 3210 ya, ini 3240. Jadi kalau misalnya dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3240 barusan buy ya. Itu yang buy on weakness. Kalau nggak berani buy sekarang ya, ya tunggu aja di area sini. Ya tentu saja resikonya nggak dikasih ya kalau tunggu buy on weakness ya. Jadi kalau misalnya buy sekarang pasang stop loss 3420 dan 3380, tapi buy-nya bertahap. Kalau nanti naik lagi ke atasnya berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi, di sini kalau kita lihat close-nya ya sampai dengan break 1 ini kan di 3450 ya. Saya ambil acuan di tengah-tengahnya aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3500 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 3540 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 3610 boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target price berikutnya adalah 3770 ya. 3770 itu saya ambil dari mana Pak Sunar? Dari ini ya, swing high-nya di sini ya. Ini minggu swing high minggu 12 Maret ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar sampai 3770? Kemungkinan selalu ada ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3770, kira-kira targetnya di mana Pak Sunar ini ya? Fibonacci extension 61,8%, kurang lebih di area sekitar 4100 ya. Ini saya kasih garis 4100. Jadi itu kalau dia berhasil naik ke atas 3770 masih bisa naik lagi ya ke atas ya. Jadi sejauh ini reboundnya masih bagus ya, uptrendnya juga masih bagus. Jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau Anda selalu takut ketinggian, nanti jatuh-jatuhnya Anda beli saham yang downtrend ya, turun-turun terus Anda beli terus dengan alasan kepada diri sendiri bahwa saham tersebut murah ya.
Tapi kalau saham tersebut turun terus, Anda nggak pernah rebound ke atas atau nggak ada kemampuan untuk naik ya, ya Anda nggak pernah profit gitu ya, mana makin loss ya, lossnya makin bertambah. Dan mudah-mudahan aja berhasil rebound ya. Ya seperti itu ya kalau yang mau buy di bawah ya. Tapi kalau saya sih lebih baik mengikuti trennya. Kalau trennya masih uptrend ya kita buy. Buy-nya kalau misalnya takut di atas ya buy-nya bertahap, atau buy on weakness ketika dia koreksi kemudian rebound ya, selama trennya masih bagus buy ya, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk Kios ya. Kios sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi garis-garis merah ini untuk average up ya, dan juga pemasangan trailing stop. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 900 dan 860. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness di sekitar area 795 sampai dengan 830. Artinya kalau dia terkoreksi ke bawah 830, tunggu kalau dia berhasil naik rebound ke atas 830 barusan buy ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 860 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang bagi apa buy on weakness. Kalau yang mau buy sell higher atau buy sekarang boleh nggak, maksudnya boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 900 dan 860. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 940 tambah lagi, target price terdekatnya di 1010 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1010 tambah lagi boleh nggak, maksudnya boleh ya. Maka target price berikutnya adalah 1050 dan 1100. Di sini menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 1100 ya, dia masih memungkinkan untuk naik sampai dengan 1280 ya. Itu kurang lebih targetnya ya. Itu dari mana Pak Sunar 1280? Ini kalau kita tarik garis jauh banget ya. Ini adalah area swing low dari tahun 2019 awal ya. Di sini ya. Jika dia koreksi dari atas, koreksi kemudian naik sideways, gagal breakdown ke bawah ya. Nanti itu kurang lebih garis-garisnya ya. Tinggal ikutin aja. Sejauh ini dia sebenarnya sih dia masih secara garis besar dia masih cenderung sideways ya. Resisten terdekatnya kurang lebih ya sekitar 1000 ini ya, angka 1000-an ya. Jadi dia sideways-nya sekitar kurang lebih 750 sampai dengan 1000 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Kemudian berikutnya INKP. INKP ini terus terang dia trennya ya, dia masih bearish ya, masih downtrend ya. Nah, maksudnya ini kan 3 hari terakhir rebound, iya, tapi belum ada konfirmasi ya. Kalau mau buy, sebentar saya bahas dulu yang sudah punya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di area ini ya, 7475 dan 7000. Kalau dia turun banyak 7000, saran saya lebih baik jual dulu, karena dia akan terus turun lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Kemudian bagi yang belum punya Mas Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan dia masih resiko turun ke bawah, karena kalau saya tarik garis Fibonacci retracement ya, ini dari Mei sini ya sampai dengan awal Februari ya, puncaknya di sini ya, 4 Februari ya, itu dia Fibonacci retracement 1,8%, jatuhnya di angka 8.900 lebih ya. Ya, kita ambil acuan yang ini aja lah, kurang lebih 9.000-an lah, begitu ya. Jadi selama dia berada di bawah 9.000, sebenarnya untuk INKP itu dia masih boleh dikatakan dia masih downtrend ya, seperti itu ya. Karena menurut ilmu Fibonacci retracement, kalau yang ingin belajar Fibonacci retracement, cara tarik garisnya bisa nonton video yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Ada deskripsi mengenai cara penarikan garis-garis Fibonacci retracement dan extension ya. Jadi selama masih di bawah Fibonacci retracement 1,8%, di jalur uptrendnya aja, dia koreksinya masih dibilang masih belum aman dan cenderung masih downtrend ya. Jadi kalau mau buy, minim paling amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8.075. Kalaupun mau curi start sekarang, boleh buy, boleh, tapi bertahap aja. Asalkan pasang stop lossnya di 7475 dan 7000. Ya, nanti kalau naik lagi ke atas 8.075 tambah lagi. Kemudian berikutnya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 9.025 ya, ini garis-garis yang saya berikan sebelumnya, boleh tambah lagi, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area Fibonacci retracement 50% ya, di 10.250 kurang lebih ya. Jadi ikutin aja ciri khasnya INKP ya, dia kalau downtrendnya lama berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Kalau sideways juga lama berhari-hari ya, bahkan berminggu-minggu bisa ya. Tapi begitu dia uptrendnya naiknya juga bisa berhari-hari dan berminggu-minggu dan lama ya. Seperti ini contoh ya, kalau dia sudah mulai uptrend ya, dia naiknya lama ya, berminggu-minggu
dan juga naiknya tinggi ya, bahkan ini berbulan-bulan ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut Pak Sunar kalau beli ke 8.075 nanti ketinggian, enggak ya. Dia kalau naiknya lama berhari-hari dan juga berminggu-minggu atau mungkin juga bisa berbulan-bulan ya. Tapi kalau turun juga sama, bisa turunnya dalam berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. INKP seperti itu ciri khasnya INKP dan Tekim ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu memaksakan diri. Istilahnya ngotot langsung hajar gitu ya. Santai aja ya. Dia pasti kalau naik, dia naiknya berhari-hari. Walaupun kadang-kadang di tengah-tengahnya ada koreksi, ada ya. Seperti ini ya, naik breakout, koreksi, kemudian dia naik breakout lagi ya, seperti itu. Jadi kalau trading ya, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Yang merah ini ya. Mudah banget kok. Pokoknya yang ikutin saya bukan menyombongkan diri enggak ya. Yang ngikutin saya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Enak banget loh tradingnya. Seperti ini contoh lagi ya untuk analisa Samarian untuk TINS. Ini 1730 saya sudah sebutkan. Kalau dia naik lagi ke atas 1730, boleh beli lagi ya, buy up atau average up. Yang sudah punya, ini saran trailing stop sebelumnya ya, 1695 dan 1660. Jadi dibagi dua aja. Kalau misalnya sudah kena Pak Sunar, trailing stop pertama sudah kena ya nggak apa-apa. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1730 ya, sesi kedua ini boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1770 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1770, kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout ke atas 1915 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Yang mau buy weakness, saran saya sebelumnya yang saya kotakin ini ya. Kemudian saya naikkan di sekarang di area, kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area 1600 sampai dengan 1625 ya. Artinya kalau dia terkoreksi di bawah 1600, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1625 barusan buy ya. Buy-nya bertahap. Nanti naik lagi ke atas 1660, tambah lagi, naik lagi ke atas 1695, tambah lagi, dan seterusnya ya. Tapi kalau turun di bawah 1600 ya, pasang stop loss-nya di 1560. Kalau dia gagal bertahan di atas 1560, ada kemungkinan dia akan turun lagi ke 149 dan bahkan ke 1385 ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk ABBA. Jadi ABBA ya. Hari ini naiknya tinggi ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. 286 302. Jadi yang rajin nonton, catat dan buy ya, selamat ya. 302 sudah kena ya. Nah, Pak Sunar kok turun lagi ya? Memang kan harga di pasar saham saya nggak bisa ngatur ya. Saya hanya kasih acuan untuk pemasangan trailing stop dan buy up ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop. Kalau belum, pasang aja trailing stopnya di 270 dan maksimum stop lossnya di 244. Itu maksimum ya. Kalau yang mau buy on weakness boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja buy sekarang ya. Asalkan pasang stop lossnya di 270. Kalau dia turun pada 270 ya ada kemungkinan dia akan testing lagi area 222 ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kemudian naik lagi ke atas 286, beli tambah lagi, naik lagi ke atas 302, tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 302, kemungkinan besar dia akan mencoba naik ke atas 350 ya. 350 adalah Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 350, dia bisa ke 400 ya. Itu berdasarkan teori Fibonacci extension ya, seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan chart pattern ini sebelumnya dugaan saya dia akan membentuk seperti mangkok. Ternyata dia malah melebar gini ya. Tapi hari ini dia sudah breakout ke atas permukaannya ya, 302 ya, kurang lebih permukaannya di sini ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia masih lanjut lagi naik ke atas 302 ya, dari setelah sesi kedua, baik itu hari ini atau beberapa hari kemudian ya, ada kemungkinan dia breakout ke 350 dan 400 ya. Itu untuk ABBA. Berikutnya untuk analisa saham TKIM ya, Tekim ya. Jadi kurang lebih sama dengan INKP ya. Dia ciri khasnya kalau downtrend dia turunnya lama, berhari-hari dan juga bisa berminggu-minggu ya. Itu Tekim ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 7075. Kalau belum punya Mas Sunar, belinya di mana? Karena saya kalau belum punya ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya. Ini area kurang lebih dekat di Fibonacci retracement 1,8% ya, 8775. Jadi kalau dia naik ke atas 8775 barusan buy. Itu yang kalau mau buy ya, seperti itu ya, buy high sell higher. Kalaupun mau buy on weakness, curi start ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8025 ya. Itu paling cepatnya ya, tunggu. Loh Pak Sunar, kenapa harus tunggu? Ya kita tunggu konfirmasi, karena kalau sekarang kita buy, ini ada kemungkinan masih turun lagi ya, kalau dia belum berhasil naik ke atas 8025. Sebelumnya aja sudah berhasil naik ke atas 8025 dan malah dia koreksi ya.
Makanya itu belinya bertahap aja. Kalau mau lebih amannya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8.775 ya. Ya terserah lah ya. Mau buy sekarang, buy-nya bertahap, tunggu 8.025, buy, kemudian 8.775 ke atas, buy. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9.475, tambah lagi dengan target price terdekatnya sekitar Fibonacci retracement ini 50% ya. Sekitar area 10.675 sampai 10.500 ya di sini ya. Kalau dia naik ke atas 10.675 boleh tambah lagi, maksudnya boleh. Target price berikutnya adalah 11.500, berikutnya lagi 12.350. Ya jangan lupa ya, jangan takut ketinggian untuk taking juga ya. Takut ketinggalan maksud saya ya. Jadi ya mungkin ada yang takut ketinggalan paling sekarang gitu ya. Iya kalau dia naik ke atas 8.025, kalau gagal turun lagi atau makin dalam turunnya gimana? Kan makin loss ya. Jadi kita belinya bertahap aja, santai aja ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Kadang orang itu ya, maaf saya nggak menjelekkan orang lain. Kalau sudah terjadi misalnya sudah naik sampai 10.025 ya, dia pamer, dia belinya di 7.100-an mungkin ya, seperti itu ya. Dia kalau naik, tapi kalau dia turun lagi, biasanya orang diem aja ya kalau turunnya, nggak mau pamer kalau turunnya. Mana ada orang pamer, saya belinya di 7.100, ternyata turun lagi. Jarang ya misalnya, ada sih, ada orang yang jujur ya seperti itu ya, tapi kebanyakan seperti itu. Intinya ya, saya nggak menjelekkan orang lain, kita tunggu konfirmasi ya, jadi santai aja. Kalau Tekim ini INKP ya, kalau naik dia naiknya lama berhari-hari dan berminggu-minggu, naiknya tinggi ya, seperti ini contohnya sebelumnya. Tapi kalau turun juga sama ya, sideways juga sama, bisa lama berhari-hari dan berminggu-minggu, itu ciri khasnya juga ya. Jadi santai aja, jangan terlalu agresif. Berikutnya PRIM. Jadi setelah ARB berhari-hari ya, saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, apakah ada efek khususnya, berita khusus dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari sini ya, yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 390 ya. Yang mau buy Pak Sunar, sebenarnya kalau mau buy sekarang masih resiko ya, terus terang aja ya. Saya lebih cenderung menyarankan kalau mau buy on weakness, ikuti yang sebelumnya ini ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 500 baru kita buy. Kalau belum naik ke atas 500, menurut saya sih masih resiko turun, bukan turun ya, masih resiko testing 390 ya. Kalau dia turun balik 390, ini turunnya bisa dalam sampai dengan 300 ya. Nah, seperti itu ya. Apalagi di sini ada acuan swing high-nya di sini ya, 346 ya. Jadi ini stop loss maksimum lah ya. Kalau di bawah 346 ya dia ada kecenderungan turun lagi sampai 300 atau bahkan di bawahnya ya. Jadi hati-hati saja. Memang secara trennya, uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Jangka menengah dia uptrendnya masih naik ya. Di sini kita lihat naik 2 minggu ya, minggu berikutnya dia turun 2 minggu, kemudian dia breakout lagi naik ya. Ini turun 1 minggu dalam ya. Nah, ini dia awal-awal minggu ya, 19 Juli 2021 ya, hari ini awal minggu dia rebound ya. Jadi intinya kalau dia selama masih di atas 390 sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang boleh nggak Mas? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 390 dan 346. Memang agak jauh ya, karena fluktuasinya tinggi ya. Atau tunggu ke atas 500. Kalau naik ke atas 500 buy, naik nanti ke atas 525 buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi setiap kelipatan 25. Ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan di sini ya. Jadi yang ngikutin ya, ini sudah profit lumayan ya. Paling nggak ya kalau beli 575 ya bisa dapat sampai 625 ya. Atau kalau pasang trading stop ya bisa dapat ya di sini ya, waktu dia bergerak naik ya ke atas ya. Ya mudah-mudahan kalau yang nyangkut ada peluang jual ya, saya doakan ya. Begitu. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk Pepro ya. Jadi Pepro ini naik lagi ya Pak Sunar. Kok dia ekornya panjang ke atas ya. Nah, yaitu yang saya bilang ya, sesuai dengan ilmu Fibonacci retracement ya. Di sini kalau kita tarik garis Fibonacci retracement dari bawah sendiri sini ya sampai puncaknya ya. Di sini ya. Pepro ini dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Ini Fibonacci retracement 61,8% di area 80-an ya, kurang lebih ya. Jadi kalau buy sekarang sebenarnya sih masih resiko ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 70 dan 66 ya. Maaf di area ini ya. Bentar saya gambarkan, bukan 70, 69 dan 66. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 69 dan 66. Kalau turun di bawah 66 ya dia masih resiko terbawah ya. Masih resiko turun ke bawah. Jadi kalau buy sekarang sebenarnya masih resiko ya. Karena ekornya panjang ke atas pertama ya.
Jadi minim lah, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 77 ya, buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, naik lagi ke atas 81, tambah lagi, naik lagi ke atas 85, tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya 85, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 90 ke atas dengan target terdekatnya di 95 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 95 ya, dia akan menguji level kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Kita 98 sampai dengan 100 ya, seperti itu ya. Jadi belinya menurut saya sih bertahap aja, mulai kalau dia berhasil naik ke atas 77 ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 81 tambah lagi, naik lagi ke atas 85 tambah lagi ya, dan seterusnya. Kalaupun mau curi start ya, memang resiko ya. Kalau mau walaupun curi start ya, kalau dia naik lagi ke atas 72 buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, naik lagi ke atas 77 tambah lagi, naik lagi ke atas 81 tambah lagi dan seterusnya. Tadi terus terang aja, walaupun hari ini rebound naik, tapi dia cenderung bentuk ekor, bukan berarti dia bakalan turun terus, enggak ya, belum tentu ya. Bisa saja dia masih tetap naik ya. Yang mudah-mudahan dia naik, asal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada panduannya seperti ini ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Oke, berikutnya untuk LSCP ya. Jadi CPO ini dia mulai rebound ya. Jadi di sini kita lihat 1110 ya di sini ya. Jadi dia mulai rebound ke atas, boleh mulai buy ya. Jadi buy bertahap aja. Yang sudah punya pasang aja trailing stop di 1110, berikutnya lagi di 1040 ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1185 tambah lagi, naik lagi ke atas 1240 tambah lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1275 tambah lagi ya, gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Jadi mudah ya tradingnya ya. Jadi untuk CPO ini dia memang kalau naik juga bisa berhari-hari ya, dan bahkan berminggu-minggu ya. Jadi pasang trailing stop aja, buy-nya bertahap. Buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 1110, dan kalau di tengah-tengahnya ya pasang aja di kalau mau di tengah-tengahnya ya Mas Sunar, pasang di mana? 1080 lah ya. Gitu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1185 tambah lagi, naik lagi ke atas 1240 tambah lagi, naik lagi ke atas 1275 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk LSIP. Berikutnya untuk Indi ya. Indi ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi kalau di sini dia testing Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau sudah punya pasang aja stopnya ya di 1310 dan maksimum di 1255 ya, itu maksimum ya stop lossnya ya. Kalau mau beli sekarang boleh nggak Mas? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di 1310 dan 1255. Tapi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1360, buy up ya, tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 1400 tambah lagi, breakout ke atas 1475 tambah lagi ya. Dengan targetnya 1545 dan 1660 ya, seperti itu ya. Itu untuk Indi. Ini adalah sideways range sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy weakness sekarang ya boleh-boleh saja, asalkan buy-nya bertahap ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Mudah banget kok ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk hari ini dan hari Rabu. Besok libur ya, memperingati hari raya Idul Adha. Yang baru jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan. Kemudian jangan lupa bantu komen ya kalau ada saran, karena komen juga bantu untuk naikkan video ratingnya ya, dan juga bantu like ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa kenalkan juga kepada teman atau keluarga ya, kalau mereka trading atau investasi saham, kenalkan juga channel Saham Profit ya. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, dan saya selalu berdoa agar seluruh member Saham Profit ya, dan juga yang rajin nonton ya, selalu dalam berkat Tuhan yang luar biasa, selalu dalam keadaan damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.